Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan aku Sylvia dalam waktunya berkisah. Di video kali ini kita akan masuk babak baru dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu, pemimpin Quraisy dan para pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki Muhammad bin Abdullah menunggangi kuda yang gagah diiringi dengan para pemuda Bani Hashim. Sementara para wanita dari Bani Hashim telah jalan lebih dahulu dan diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Khadijah yang megah saat itu telah diterangi oleh cahaya lilin dari dalam lampion yang digantungkan dengan rantai emas. Semua pembantu Khadijah menggunakan seragam khusus yang digunakan untuk menyambut para tamu yang datang hingga menjelang sore hari. Kamar pengantinnya begitu istimewa. Kain sutra dan brokat digantung begitu serasi. Lantainya ditutupi dengan karpet warna putih dan diharumi dengan dupa dari guci perak. Pernikahan dua insan mulia, yaitu Muhammad Al-Amin dan Khadijah si Ratu Mekah. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak. Sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari perdagangan negeri Syam, Khadijah ini semakin terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah radhiyallahu anha itu melihat begitu amanahnya Rasulullah ketika mengelola dagang, dan ia juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam perdagangan tersebut. Selain itu, sifat-sifat Rasulullah yang mulia, lemah lembut, ketajaman beliau dalam berpikir, sifat yang jujur, serta metode yang digunakan dalam berdagang ini membuat seakan-akan Khadijah menemukan sosok pria yang selama ini ia dambakan. Padahal nih, selama ini ia telah dilamar oleh para pemimpin Quraisy, akan tetapi semuanya beliau tolak. Mulanya Khadijah radhiyallahu anha ini sempat ragu apakah Muhammad bisa menerimanya karena perbedaan mereka yang amat mencolok, terutama perbedaan usia. Saat itu Khadijah radhiyallahu anha sudah memasuki usia 40 tahun dengan 2 kali pernikahan dan semua suaminya itu meninggal, sementara Rasulullah SAW masih perjaka dan usianya baru saja 25 tahun. Meski demikian, sejatinya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang cantik lagi anggun. Khadijah juga dikaruniai dengan kecerdasan dalam mengelola bisnis. Begitu suksesnya Khadijah sebagai pebisnis, sampai-sampai jika ada kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari Mekah, sudah dipastikan separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Beliau seakan-akan memiliki sentuhan emas. Jadi apapun yang ia kelola, dagangan apapun yang dia kelola akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, maka penduduk Mekah menjuluki Khadijah sebagai ratunya Mekah. Dengan harta beliau yang sangat besar dan banyak, Khadijah ini tidak membelanjakannya dengan foya-foya. Beliau juga tidak kikir, melainkan harta tersebut Khadijah gunakan untuk membantu para janda, orang miskin, anak yatim, orang-orang cacat. Khadijah juga memiliki sifat yang lemah lembut dan ramah. Ia juga memperlakukan bawahannya sebagai rekan kerja yang memang patut untuk dihormati. Di tengah kejahiliahan orang-orang Mekah pada saat itu, Khadijah radhiyallahu anha adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim yang kokoh. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab yang menyembah berhala sehingga menyimpang jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pemahaman ini Khadijah dapatkan dari pamannya yang bernama Waroqah bin Naufal. Budi pekerti Khadijah yang lemah lembut, anggun, santun, serta penuh keteladanan membuat orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah pada saat itu juga menjuluki beliau sebagai Khadijah At-Thahirah, Khadijah wanita yang suci. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita diberikan
memberikan julukan seperti itu. Karena pada saat itu biasanya mereka merendahkan para wanita. Khadijah sangat terkesan dengan Nabi Muhammad SAW melalui laporan dari budaknya Maisyarah yang menemani Muhammad dalam jalanan dagang. Waraqah bin Naufal yang datang saat itu dan mendengar sendiri penuturan dari Maisyarah tentang Muhammad Al-Amin, kemudian merenung dan memberikan semacam nasihat kepada Khadijah radhiyallahu anha. Mendengar darimu, dari Maisyarah, serta melihatnya sendiri, aku merasa bahwa Muhammad ini memiliki sifat-sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang rasul akan datang. Karena hal inilah kemudian Khadijah memantapkan diri untuk meminang Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja Khadijah radhiyallahu anha tidak datang secara personal sendiri mendatangi Rasulullah untuk dinikahi, tidak. Melainkan Khadijah melalui seorang perantara, yaitu sahabatnya dari kaum bangsawan yang bernama Nafisah binti Munyah. Khadijah meminta kepada Nafisah untuk mencari jalan bagaimana kira-kira nih pandangan Muhammad kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nafisah membawa misi dari sahabatnya untuk menjalankan sebuah misi. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Ka'bah, Nafisah mencegatnya dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, engkau ini kan sudah menjadi seorang pemuda. Banyak di antara pemuda yang seusiamu sudah menikah, bahkan ada yang punya anak. Kenapa engkau belum menikah? Begitu tanya Nafisah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku ini belum mampu menikah. Aku tidak mempunyai kekayaan cukup untuk menikah. Memang karena pada saat itu Rasulullah SAW masih hidup bersama pamannya Abu Thalib. Lalu Nafisah mengejarnya dengan pertanyaan lagi. Apa jawaban Anda jika ada seorang wanita cantik, anggun, kaya, terhormat mau menikah dengan Anda yang miskin? Begitu kata Nafisah. Lalu terheran-heranlah Nabi Muhammad SAW nih ya. Siapakah wanita itu? Nafisah tersenyum. Wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Alis Nabi semakin terangkat dan semakin heran. Khadijah, bagaimana mungkin Khadijah ingin menikah denganku? Padahal selama ini aku dengar banyak para pemuka Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang kaya Quraisy telah melamarnya dan ia telah menolak semua lamaran tersebut. Kalau masalah itu biarlah menjadi urusanku. Begitulah kata Nafisah binti Munyah. Singkat cerita, Baginda Rasulullah SAW menyetujui, lalu beliau merundingkan hal tersebut kepada pamannya, dan Nabi Muhammad SAW beserta paman beliau datang mengunjungi kediaman Khadijah, datang kepada paman Khadijah untuk meminang Khadijah. Dan akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Muddar. Abu Thalib sebagai wakil dari mempelai laki-laki memberikan sebuah sambutan, sedangkan Waraqah bin Naufal adalah wakil dari mempelai wanita. Khadijah begitu anggunnya menggunakan pakaian pengantin yang sangat indah pada saat itu. Rasulullah SAW kemudian menyerahkan mahar, nggak main-main maharnya, yaitu sebanyak 20 ekor unta muda. Yang kalau disamakan nih, dibandingkan dengan kurs rupiah Indonesia saat ini, itu sekitar 2 miliar. Masya Allah, tidak main-main ketika Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah radhiyallahu anha. Seluruh penduduk Mekah memandang pernikahan ini dengan penuh hormat dan gembira. Semua undangan yang hadir berharap dari pasangan yang ideal ini kelak akan lahir keturunan yang akan mengharumkan nama Quraisy. Para sesepuh dari keluarga tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha akan mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang cukup. Sebaliknya, mereka juga berharap
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad yang bijak, cerdas, akan membimbing istrinya untuk menuju kebahagiaan hidup. Dari pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, lahirlah 6 orang anak. 4 diantaranya perempuan dan 2 diantaranya adalah laki-laki, yaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian Abdullah dan Qasim. Abdullah dan Qasim, putra Nabi Muhammad SAW, itu sayangnya meninggal di usia beliau yang kanak-kanak. Sementara 4 di antara para putrinya itu hidup dan memeluk Islam nanti. Nah, itulah tadi kisah tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Semoga membekas di hati kalian. Jangan lupa simak lagi kisah selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.